Ya, terima kasih atas kehadirannya. Kita akan lihat beberapa atau pemahaman yang saya tanamkan ke mahasiswa. Taruh file data di file yang terpisah ya, jangan sampai nggak sama. Jadi data ACL gitu ya. Anda buat data ACL folder, taruhnya di dokumen atau di itu ya, di D ya, silakan. Kenapa begitu? Ini yang perlu saya jelaskan ya. Kenapa kok perlu ditaruh di data ACL di dokumen? Persoalannya begini. ACL itu kalau default buka data, dia selalu di ACL itu kalau buka data itu selalu mengikuti default ketika pertama kali diinstal. Nah, ketika pertama kali diinstal, Anda perlu ketahui bahwa lokasi data itu sama ACL ditaruh di C, ACL data, sampel data file. Disinilah lokasi itu akan ditaruh. Nah, kalau Anda tergesa-gesa misalkan pada waktu ujian atau pada waktu Anda membutuhkan data cepat, itu nanti data itu akan disimpan di sini, diambil di sini. Jadi akan sedikit membingungkan untuk pelatihan. Kenapa begitu? Karena file yang ada di ACL sampel data file itu adalah file yang masih perawan, saya bilang begitu ya. Jangan diutak-atik ini. Kalau perlu, ini kita copy. Ya, silakan di copy, taruh di Anda siapkan folder tadi. Crash data ACL ya, kalau saya crash data ACL, saya taruh satu biar dia posisinya di atas ya. Tak mau juga ya. Paste di sini ya, taruh di situ ya. Nah, ini silakan, ini data yang bisa diakses sesuka Anda ya tentunya ya. Jadi mau dihapus juga, ditambah-tambahin, dirubah juga oke lah ya. Bukan data yang masih perawan tadi saya bilang tuh ya. Kalau itu data jangan dirubah-rubah ya. Kalau data yang ada di informasi yang ada di C tadi ya. Nah, ini yang sedikit harus Anda pahami ya. Coba kalau begini ya, sama saja. Nah, mari kita balik ke ACL tadi ya. ACL file new create projects ya. Nah, Anda lihat tuh, dia langsung ngebukanya di mana? Dia langsung ngebukanya di sampel data file. Sampel data file ini lokasinya ada di mana? Sampel data file ini lokasinya ada di itu. Di mana? Di C tadi. No, ya kan, di C kan. Nah, ini tentunya tidak ideal ya. Kalau kemudian kita melakukan proses open data dan kemudian di create data pertama, kita selalu menjumpai data yang mestinya kita pertahankan tetap ada, itu menjadi tidak ada. Atau eksis, atau diragukan eksistensinya. Kenapa saya ngomong begitu? Coba Anda bayangkan ya, auditor itu kalau ceroboh, dia ambil data di laptopnya, terus kemudian dibawa pulang ke kantor. Ambil datanya jauh lagi ya, misalkan perusahaannya di Kalimantan. Anda datang ke Kalimantan naik pesawat, ngambil data, ngambil dokumen, bawa pulang, dianalisis, terus datanya ketimpa. Itu kan ngeri ya. Karena nanti ada prosedur di mana create new project itu selalu datanya kosong. Jadi kalau kita kelupaan kasih nama yang berbeda, data itu ketimpa, ngeri ya. Saya pernah menjumpai mahasiswa berkali-kali, ini kalau onsite ujiannya. Dia ujian, terus kemudian tiba-tiba WA di saat ujian, ngomong, Pak ini datanya gimana ya Pak? Punya saya kok selalu kosong. Coba tanya asisten, asistennya nunggu juga nggak ngerti. Kenapa setiap buka datanya kosong? Setiap buka datanya kosong. Sudah dikopiin lagi dari server, buka kosong. Kan aneh. Temennya bisa buka, dia kok nggak bisa buka. Nah, ternyata data kosong itu karena dia create table mulai dari awal. Jadi, table yang justru ada itu ketimpa dengan table baru. Gitu ya. Jadi, dia nggak bisa membedakan Windows atau tampilan Windows yang menyatakan open table dan create new table. Jadi ketimpa terus, hampir sekitar
setengah jaman ya, atau sampai 45 menit dia ngurusin data kosong tadi. Ya, ini jangan sampai terjadi, makanya saya anjurkan Anda simpan. Saya ulang ya. Save, create new projects, terus kemudian taruh lokasi projectnya di mana tadi, di kalau saya dokumen data ACL. Saya taruh di luar ya, projectnya lat1 gitu ya. Lat1 terus save ya. Tampilannya selalu digiring ke sini nih. Welcome to the data definition wizard. Kalau kita next, nanti kita akan dibantu perlahan-lahan untuk mengkonversi database. Ingat ya, dipandu perlahan-lahan untuk mengkonversi database. Ya. Jadi selalu start awalnya adalah konversi database. Padahal kan tidak begitu ya, tidak selalu begitu. Bisa saja kita create new projects, terus kemudian kita nambah tabelnya belakangan ya. Nah, contohnya seperti itu ya. Mari kita coba cancel dulu sebetulnya. Dia ada pertanyaan, are you want to cancel the definition wizard? Ya, nanti belakangan lah saya mendefinisikan data. Kita cancel, kita lihat apa sih yang terbentuk dari data tadi. Data tadi terbentuk lat1.ac, lat1.acl, leaks, dan log. Nah, ini sedikit penjelasan ya. Data yang di log itu informasi yang ada di log Project Navigator. Jadi ini merekam terus kegiatan kita selama proses analitik data. Lat1.acl ini format standar dari Project ACL. Lainnya nggak usah diperhatikannya, nggak usah diabaikan. Ini kondisi apa? Kondisi project belum diisi tabel. Kalau project sudah diisi tabel, yang muncul apa? Nah, nanti ada dot field ya. Jadi ada misalkan tabel 1 dot field, tabel 2 dot field, dan lain sebagainya. Nah, ini kebetulan saja belum kita konversi tabelnya. Jadi bisa Anda lihat ini adalah contoh-contoh tabel yang sudah dikonversi di dalam ACL. aptrans.fill. Artinya apa? Tabel account payable transaction. AR sample, tabel account receivable sample. Jadi ada kebiasaan auditor itu memberikan nama tabel itu sama dengan data tabel yang ada di klien begitu. Nah, ini sebetulnya menciptakan resiko, tapi memang penting memberikan nama yang sama karena nanti kalau enggak kita kebingungan ya. Karena satu klien dan klien yang lainnya itu nama tabelnya bisa beda. Oke, sejauh ini ada pertanyaan, create table, create project tapi belum nambah table. Caranya seperti ini. Jadi setiap kita create project, itu kita selalu dikirim ke data definition wizard. Anda perhatikan, itu ketika di open, begitu, new project tadi ya, project navigatornya sudah jalan tuh waktunya kapan, gitu. Informasinya detail sekali. Nah, ini jangan diremehkan ya, log informasi ini. Karena apa? Karena ini kalau di ujian, itu nanti diminta untuk di-capture. Di-capture itu bisa pakai ini, ya, shift capture ini. Ya. Kalau saya sih pakai itu ya. Snipping tool ini, terus kemudian di-capture, atau pakai print screen ya. Tapi kalau print screen itu kok kayaknya kuno banget ya, pakai itu. Nah, sebetulnya tabel itu letaknya di mana? Di overview ini loh. Nah, ini kita sudah bikin project namanya lat1.acl. Nah, mari kita nambah tabelnya. Bagaimana nambah tabelnya? Nah, ini yang disebut dengan proses transformasi atau proses konversi. Saya mau jelaskan terlebih dahulu ya. Saya mau jelaskan terlebih dahulu di tampilan ini. Pertama yang kita lakukan adalah proses konversi. Jadi ini adalah database klien ya. Klien. Database klien ini nanti dikonversi ke dalam apa? Ke dalam ACL format. Satu-satu. Ya. Satu persatu.
bentuknya apa nanti? Bentuknya adalah sebuah file dengan extension .field. Itu setiap tabelnya. Ya, setelah dia create project ya. Kalau database klien sendiri itu bentuknya apa? Bentuknya macam-macam. Ada ini ya, data management database. DB file itu variannya banyak ya. Ada yang disebut database DBS ya. Database file itu DBF. Terus kemudian .dbf. Terus kemudian ada juga bentuk formatnya adalah MDB, ini Anda kenal pasti ya. Ini untuk yang akses. Kalau ini database ya, Visual Basic, Visual Database, dan lain sebagainya. Ada juga formatnya yang berformat .dat. Ini disebut dengan format delimited file. Terus kemudian ada juga formatnya yang ini ya. Terus picture tuh PNG misalkan. Ini format picture. Kok bisa ya picture jadi data? Nah ini istimewanya ACL ya. Ada juga yang formatnya teks. Nah ini format teks atau not text. Dan lain-lain. Istimewanya ACL itu apa? Istimewanya ACL itu dia punya fasilitas konversi data ini ke dalam format tadi .field. Salah satunya yang istimewa itu adalah teks ini ya. Jadi hampir semua aplikasi analitik data itu pasti punya kemampuan mengkonversi teks. Kenapa begitu? Karena software akuntansi itu juga hampir semuanya punya kemampuan mengkonversi ke dalam format teks, mengekspor dalam format teks ya. Jadi database-nya itu dibikin dalam format teks ya. Nah, ada juga dalam format PNG. PNG itu sebetulnya format picture ya, atau print image file. Jadi mirip dengan Acrobat Reader gitu ya. Dia sebetulnya itu kan format bukan format teks ya, Acrobat Reader itu format tercetak ya. Coba kalau Anda ke percetakan, Anda bawa file, dia pasti tanya sudah dikonversi ke dalam Acrobat Reader gitu. Kenapa? Karena kalau enggak itu beda versi sama-sama Word, nanti kalau dicetak bisa berantakan ya. Ada yang berubah lah pokoknya. Nah, kalau sudah dibikin PDF, itu menjadi dia lebih fix ya, menjadi format picture ya. Sama dengan kalau kita simpan dalam format JPEG dan lain sebagainya. Nah, jadi di dalam ACL itu ada mesin yang mirip dengan OmniPack ya. Jadi dia mampu membaca gambar ke dalam format teks ya. Sama dengan sekarang ya, generasi baru dari Acrobat Reader itu kan juga punya kemampuan membaca format picture ke dalam format teks, walaupun ya berantakan. Jadi begini nih, beberapa data. Data itu kayak apa sih? Data itu dapat Anda lihat di sampel data file. Ini ya ada data MDB, ini karakteristiknya jelas ya, ini akses. Kebetulan sih memang gambarnya kita bisa langsung lihat, ikonnya icon akses ya, itu MDB. Terus kalau yang ini .field, ini konversian dari tabel. Kalau ini formatnya dari project ACL ya, ACL, Leaks, Log, tadi yang saya sebut. Bawahnya itu ada PDF, ACL in Practice ini. Ini modul ya untuk tutorial. Tapi ada juga ACL Start, ini juga modul tutorial. Terus kemudian nih, arec.dbf, ini yang saya bilang tadi, ini adalah database yang di-create dengan menggunakan apa? Bahasa pemrograman DBIS ya. Ada kan dari awal tuh dulu awal perkembangan itu ada bahasa pemrograman DBIS, DBIS 2, DBIS 3, yang paling populer itu DBIS 3 ya, sekitar tahun 92-an. Terus kemudian berubah sekarang yang lebih modern tuh ada Visual DBIS dan lain sebagainya. Ini delimited file itu ada .dat dan lain sebagainya, bahkan Excel juga ada.
Jadi saya mau bilang bahwa di dalam sampel data file itu di sini ada dua jenis file ya, kelompok file. Kelompok file database itu untuk kita belajar nanti mengkonversi, dan kelompok file sampel ACL, walaupun namanya sampel data ACL ya. Sampel ACL itu contoh project ACL yang sudah konversian, jadi tabelnya sudah ada. Kita nggak perlu konversi satu-satu. Oke, mari kita lihat. Nah, dari beberapa ini tadi, manajemen database file ataupun itu file database, kita analogikan sebagai berikut ya. Kita sudah bikin project. Terus kemudian kita diminta bos, gitu. Kita kan junior auditor lah, diminta partner, kamu berangkat ke PT Sinar misalkan, buat project ACL di sana. Anda rubah ini menjadi PT Sinar gitu misalkan ya. Karakteristiknya memang kalau melakukan perubahan itu Anda bisa lakukan prosedur gitu, create project, terus kemudian nanti dilakukan proses konversi dan membuat beberapa folder ya. Buat saja folder baru namanya tabel. Folder ya, ini ya. Saya ulang. Anda klik kanan ya, saya ulang ya. Anda klik kanan, terus pilih new dan buat folder. Kita mau kumpulkan semua di folder. Klik kanan lat1.acl, klik new dan folder ya, silakan. Kanan view folder, kita bikin tabel. Oke, sudah kita bikin tabel. Kita mau taruh tabel tuh di sini. Nah, saya perlu jelaskan. Ini untuk pertemuan pertama ya. Nanti pertemuan berikutnya juga akan begitu. Jadi setiap pertemuan nanti di awal gitu perkuliahan kita akan mengkonversi database ya dari klien. Jadi tadi dianalogikan partner atau senior atau bos saya di KAP itu minta saya ke perusahaan. Tolong dong kamu ke perusahaan tuh PT Sinar ambil data di sana. Saya berangkat ke PT Sinar ya. PT Sinar lokasinya misalkan ya, PT Sinar lokasinya ada di Bekasi ya, di Tambun gitu. Waduh, saya datang ke sana udah mau ngirit naik motor gitu ya, naik motor itu ngirit. Banyak loh yang kayak gitu tuh. Naik motor karena biasanya ada uang sakunya ya. Kalau auditor tuh junior tuh dikasih uang jalan. Uang jalan tuh sifatnya lamsam. Nah, dulu saya pada waktu kerja di KAP, lumayan yuk uang jalan tuh dihitung taksi pulang pergi. Jadi satu kali jalan tuh bisa 800-700 ribu untuk uang transport. Belum uang makan. Jadi satu kali jalan ke lokasi atau ke rumah klien atau ke perusahaan klien tuh kita bisa dikasih uang saku sekitar 1,5 jutaan. Nah, kalau mau ngirit uang 1,5 juta masuk kantong ya jangan naik taksi, naik motor gitu ya, atau naik kendaraan sendiri ke sono gitu kan ngirit tuh ya. Ngirit kita dapat uang 1,5 juta. Nah, itu suka-sukanya kalau jadi auditor ya. Junior auditor tuh dapat uang 1,5 juta sekali jalan. Seminggu ya bisa 2-3 kali jalan ya. Anda bisa bayangin ya, mau masuk kantongnya bisa 4 jutaan seminggu. Dari uang transport kayak begitu tuh. Dia nggak minta bukti karena lamsam. Jadi lamsam tuh dikasihkan begitu saja uang saku, nggak perlu LPJ, laporan pertanggungjawaban, kasihin duit. Nah, kita balik lagi, itu cerita sekilas ya untuk menstimulus Anda bahwa kerja jadi auditor tuh enak loh, tapi capek. Anda klik kanan di tabel create new gitu ya. Ketika Anda create new, itu Anda pilih table. Ini kita melakukan proses konversi. Nah, kebetulan di PT Sinar, itu dia menggunakan manajemen database, yaitu DBF. Ya. Dia pakai software DBF, ya, database. DB3 misalkan. Nah, menariknya apa? Saya senang jadi auditor kalau ada klien pakai DBF, DB3. Kenapa? Karena program DB3, Visual DBase, Visual DBase Plus itu adalah program yang paling mudah dibaca oleh ACL. Kita tutup mata saja, pokoknya dimasukin next, itu keluar hasilnya. Konversinya 100% tidak akan keliru.
Nah, beda dengan yang database yang saya jelaskan tadi sebelum. Mari kita buka tabel, terus kemudian sama seperti Anda create new project tadi, Anda akan dibawa welcome to data definition website. Kita akan dipandu satu-satu nanti. Anda klik next, ya, silakan diklik next. Nah, di sini itu ada tiga bagian. Yang satu itu DIX, yang satu ODBC, yang satu external definition. Yang DIX itu adalah proses melakukan konversi atau mentransformasi data dengan cara begini. Nah, si klien itu menggunakan server atau komputer. Kita datang, terus kemudian kita meminta data dalam bentuk file lewat hard disk, bisa. Lewat floppy disk, sekarang sudah ada floppy. Lewat USB disk, bisa. Atau lewat ruang simpan yang lain, misalkan hard drive eksternal misalkan, karena biasanya kan ukuran gede. Nah, kita colok ke komputer mereka, mereka copy-in. Nah, ini pakai file on disk ya. Caranya bagaimana? Ya, server mereka sama database administrator diambil database management sistemnya plus datanya ditaruh ke folder kita. Jadi kita simpan di hard drive kita, hard disk kita, eksternal kita. Kita simpan di flash disk kita kalau cukup ya. Kita simpan di hard drive kita. Itu kalau menggunakan disk. Yang kedua itu ODBC, ODBC ya, Open Database Connectivity singkatannya itu ya. Kalau ODBC itu melakukan proses import, ya mengambil data klien, kita datang ke klien, disambut dengan baik, terus kemudian bisa ngisi form, terus kemudian sama database administratornya, laptop kita diminta, gitu ya. Laptop kita diminta, terus kemudian dia pasangin kabel ya, kabel LAN yang disambungkan ke dalam server mereka. Nah, di situ kemudian kita bisa mengambil langsung tanpa ditunggui oleh database administrator. Nah, ini yang ODBC, Open Database Connectivity. Jadi di dalam ACL itu ada sistem membaca format database universal, yaitu ODBC driver. Jadi dia bisa membaca semua database yang ada di dunia ini karena sudah ada kesepakatan database itu harus mampu dikonversi ke format yang lain dengan menggunakan ODBC driver. Jadi kayak MIOB itu kalau Anda lihat ketika diinstal ada file namanya ODBC driver MIOB. Jadi dia digunakan untuk mentransformasi ke format yang lain. Yang ketiga, external definition. Ini external definition itu prinsipnya sama dengan DIX tadi, antar file, tapi dia untuk jenis ini, sistem operasi atau format yang berbeda dengan yang lazimnya kita pakai. Kita pakai kan pakai ASCII format ya, baik itu Macintosh, baik itu Windows, itu format yang digunakan adalah format ASCII format, American Standard Code for Data Interchange Code, gitu ya. Nah, ini ada format yang lain ternyata yang diciptakan oleh programmer komputer untuk menulis karakter di dalam komputer, yaitu format yang digunakan IBM, yaitu AS400. Ada pendahulunya AS300, gitu. Terus kemudian AS200. Gitu. Dan juga PL1 dan COBOL, ini software-software masa lalu lah. Yang sekarang masih ada itu AS400, yang banyak digunakan untuk perbankan, yang formatnya bukan ASCII format, formatnya itu ciptaan dari IBM, yaitu EBCDIC format, Extended Binary Code for Data Interchange Code. Jadi Anda bisa bayangkan ya, kalau auditor tuh bisa ketemu klien bank, bisa ketemu klien mining industry, bisa ketemu klien retail, yang softwarenya saja bisa beda, operation sistemnya bisa beda, bahkan format karakternya bisa berbeda. Nah, ini yang kemudian keunggulan dari ACL terlihat di sini ya. Hampir semua format yang pernah diciptakan di dunia ini bisa dikonversi oleh ACL. Kalau sudah, kita pilih DIX ya, karena anggapannya tadi file itu sudah ditaruh di drive atau di folder itu ya, ACL ya, data ACL.
yang saya taruh di dokumen. Silakan Anda taruh di D, Anda klik next, kita ambil contoh database yang pakai DBF ya. Anda buka sampel data file, terus kemudian Anda lihat DBF format. DBF format itu ada arec.dbf. Saya ulang ya. Nah, ini Anda ambil ini ya. Saya ulang ya. Anda ambil data ACL yang berisi sampel data ACL, klik, terus kemudian ambil arec.dbf. Nah, ini ya, arec.dbf. Oke, Anda pilih. Open. Nah, di arec.dbf ini sudah saya bilang tadi ya. Arec.dbf itu adalah format yang paling mudah diterjemahkan oleh ACL. Begitu Anda open, Anda nggak usah mikir, next, finish. Gitu. Udah pasti jadi. Gitu ya. Nggak akan ada kesalahan, nggak akan ada problem. Tapi sebentar, kita lihat. Ini yang saya sebutkan tadi. Si ACL itu ketika kita next, itu ada option default yang dia berikan, dia baca ASCII format. Sekarang hampir semua software itu pakai ASCII format ya. American Standard Code for Data Interchange Code. Nah, kalau di IBM format, misalkan dia pakai COBOL dan AS400, AS300, baru kita rubah ke sini. Jadi itu yang saya sebutkan tadi. Opsi-opsi yang ada di ACL itu sebetulnya sudah opsi yang sangat standar sekali. Banyak digunakan orang. Jadi kita nggak perlu, oh ini perlu diklik nggak ya Pak? Oh ini kok sudah dicentang ya Pak? Saya harus uncentang atau gimana Pak? Nggak perlu, gitu ya. Kalau nggak ada instruksi khusus, Anda tinggal next, finish, gitu ya. Sama seperti ini sudah dipilih ACL, kita next. Nah di sini juga begitu. Ini beberapa format yang saya sebutkan tadi, ada delimited, ada SAP, ada account pack, ada print image, PNG ya ini, ada Excel, XLS, ada access database, MDB, ada other format file dalam bentuk teks, ada XML, XBRL, ini format standar yang digunakan untuk data keuangan di saham ya, ataupun di laporan keuangan yang nanti diupload di BEI. Nah, ini sudah dipilih oleh ACL, yaitu the best compatible file. Nah, kita ngikut aja, makanya saya tadi bilang next, finish. Ya. Sampai di sini dikonfirmasi. Jadi, pertama tadi select platform, terus kemudian select data, sudah, identify properties, define field atau record, sudah, edit field properties. Nah, ini edit field properties, kita diperlihatkan tuh properti datanya ini. Ya kita manutlah, kan kita tadi sudah bilang, atau saya sudah bilang, bahwa data yang ada di sini sudah pasti dikonversikan sempurna. Jadi di sini ada beberapa record, beberapa field atau beberapa kolom, yaitu number, date, do, ref, type, amount, dan tipe datanya. ASCII, ASCII format ASCII itu teks ya. Date, ASCII, ASCII numeric data. Kok ada record deleted? Nah ini kadang memang ada beberapa kolom tambahan yang diberikan ACL karena bawaannya database memang begitu ya. Nanti kita bisa aktifkan. Kita klik finish. Nah, di sini ditanyain, you mau kasih nama apa gitu ya tabelnya. Kita ngikut saja. Next, finish, oke. Nah, ini kunci mentransformasi data dalam format DBF, ya, database. Ini proses konversi sudah berjalan. Inilah yang disebutkan tadi kolom-kolom tadi. Semua format yang ada atau struktur database yang ada di dalam ACL ini sudah ngikut formatnya DBase. Mulai dari jarak kolom, terus kemudian jenis datanya, apakah dia date, apakah dia numerik, apakah dia teks, itu sudah ngikut persis. Kita nggak usah khawatir. Cuman ini ada tambahan record deleted. Oke, saya jelaskan ya. Seperti penjelasan saya pertama di awal, begitu ACL itu muncul data, dia nggak bisa diedit. Beda dengan Excel. Excel itu bisa diedit, itu bahaya sekali ya. Tapi kalau ACL nggak, jadi jangan khawatir. Mau di mining seperti apapun, data itu kembali ke kondisi semula. Di indeksnya juga kondisi semula, nggak bakal berantakan indeksnya. Yang bisa kita lakukan itu adalah melakukan manipulasi data. Jadi datanya dimanipulasi agar sesuai dengan keinginan kita,
agar tampilannya membuat kita lebih mudah fokus pada area-area tertentu di mana ada potensi ketidakberesan atau kecurigaan. Oke, mari kita lihat nih. Ini ada record deleted. Saya nggak suka ini ada kolom kayak begini, nyempil kayak begini, kosong lagi. Anda bisa hapus. Sebetulnya nggak bisa dihapus. Yang Anda bisa lakukan adalah memanipulasi tampilan data. Jadi ada manipulasi data, bukan berarti datanya diganti ya. Datanya diedit enggak. Tabelnya diedit enggak. Tapi adalah tampilannya dimanipulasi. Anda klik, terus kemudian remove selected column. Remove, hilang dia. Klik kanan, remove selected column, remove dia. Saya ulang ya, nomornya juga sama saya buang. Klik kanan, remove selected column. Ya, saya ulang. Klik kanan di kolomnya, remove selected column. Terus kemudian remove. Oke, remove. Saya bilang remove. Set, hilang ya. Kalau di Excel apa kalau sudah begini? Oh, gampang Pak, kembaliin di back. Pertanyaannya begini. Kalau seorang auditor menelusur data, itu nggak cuma selangkah dua langkah. Bisa berlangkah-langkah ke depan. Nah, ketika dia back, kalau kondisinya kita menggunakan Excel, kita akan bingung. Sebetulnya langkah keberapa data itu seperti yang kita inginkan atau normal. Kembali seperti semula. Tuh. Yang kedua, di Excel, itu sama-sama pengolah data ya, itu kalau Anda klik save di sini, hancur dah. Data sudah kesimpan. Anda nggak bisa back lagi. Tapi nggak begitu di ACL. Anda save begini, do you want to save? Ya. Di save, tapi yang di save adalah tampilan datanya. Datanya nggak hilang. Beda kan dengan Excel. Anda save, hancur ya. Datanya yang kamu delete tadi hilang. Ribuan data record ke bawah, satu kolom hilang. Tapi di ACL nggak begitu. Loh, kok nggak hilang? Kan hilang, Pak. Nggak bisa kita back lagi. Iya, nggak bisa di back ya. Walaupun nggak bisa di back, kita masih bisa munculkan. Caranya adalah klik kanan, add column. Ini add column. Add column itu bukan berarti kita nambah kolom ya. Kolom baru enggak. Ini kolom sudah ada dari tadi. Dari pertama kali kita konversi, kita munculkan lagi. Yang nggak ada tadi apa? No. Nomor ya. Nomornya kita hapus. Amount-nya biarkan, nggak usah ditambah. Nah, tampilannya seperti ini ya. Secara umum, tampilan memilih data di dalam ACL. Gitu ya. Tampilan kalau ingin menambahkan ya ditaruh ke kanan, kalau meremove ditaruh ke kiri, dikembalikan begitu. Nah, kalau kita ingin kembalikan, kalau begitu mana? Klik number, bisa Anda pilih nomor, terus kemudian dipindah ke kanan begini. Kalau mau meremove, dipindah ke kiri. Atau kalau mau cepat, diklik aja 2 kali, klik-klik. Nah, dia pindah itu ke kanan. Clear all juga begitu, add all juga begitu ya. Jadi, ini tampilan adalah name field. Jadi harus dibedakan ya, name field dan title field. Name field itu adalah nama yang melekat di bawaan pertama kali kita konversi. Kalau title-nya bisa dirubah-rubah, tapi kalau name field nggak bisa dirubah. Nah, nanti kita jelaskan belakangan. Yang bawahnya itu ada form table. Form table ini menunjukkan lokasi di mana tabelnya. Jadi dalam beberapa kondisi kita bisa merelate tabel. Sehingga nanti kita bisa ngambil field di tabel yang lain. Ini kebetulan hanya satu tabel, makanya kita biarkan aja ya. Kalau sudah Anda oke, itu muncul. Number yang kita sudah delete, sudah kita save tadi muncul dia. Di sebelah kanan. Loh kok di sebelah kanan Pak? Nggak enak Pak. Ya, kita drag and drop ya. Klik drag and drop, taruh sebelah kiri. Persis tampilannya kayak pertama kali kita buka ACL dikonversi dan kita buang tuh record deleted tadi. Nah, jadi inilah istimewanya kalau Anda sudah mengolah data dalam jumlah ribuan, keistimewaan dari ACL itu terasa. Jadi kita mau rubah-rubah gini, delete-delete begini, tombol-tombol begini, back-back begini, ketik-ketik begini, itu data nggak akan hancur. Anda nggak akan perlu khawatir bahwa data itu berantakan gara-gara Anda salah ketik,
atau keyboardnya ketimpa atau hal yang lain lah, Anda tidak akan cemas. Gitu. Jadi pengalaman saya mengolah data kalau pakai Excel, itu kalau data mahasiswa ya, saya pernah melakukan konversi manual, data mahasiswa 800 mahasiswa, satu angkatan ada mata kuliah yang harus dikonversi, sepele sebetulnya. Mata kuliah dari Introduction to Accounting jadi Accounting. Jadi semua mahasiswa yang ambil Introduction to Accounting menjadi Accounting. Itu saja saya cemasnya setengah mati ya, karena ada mahasiswa yang ambil, ada yang nggak ambil. Itu kalau pakai Excel, aduh, setengah mati tuh yang berubah kayak gitu tuh. Ketika sudah selesai, kita buat formulanya, kita sudah save, kita pun dalam hati masih semoga nggak ada yang nggak terlewat ya gitu ya. Semoga nggak ada yang terlewat ya gitu ya. Jadi takutnya ada yang terlewat. Tapi kalau di ACL nggak begitu. Anda nggak perlu cemas. Semua operasi itu didasarkan atas field, kolom gitu ya. Sehingga kalau Anda memberikan operasi pada satu kolom, Anda nggak perlu copy formula ke bawah. Langsung eksekusinya serempak. Mirip dengan SQL di dalam database Access. Ini salah satu contoh.